Ya, terima kasih Bang Karni. Setuju dengan Bang Kodari nih, udah selesai nih. Mas Adi udah komplit menjelaskan. Tapi saya mau melihat Bang Karni pertama, saya udah ngomong ini dengan segala hormat kepada purnawirawan kita ya, purnawirawan. Saya juga anak purnawirawan Bang Karni, walaupun tidak sehebat beliau-beliau itu. Jadi saya pasti sangat respect lah kepada purnawirawan. Memang tadi Bang Karni bilang banyak banyak purnawirawan di belakangnya ketika 8 tuntutan itu ya. Memang itu dilampirkan, tapi kan yang ke DPR ini berapa? Satu kalau nggak salah. Fokusnya pemakzulan Gibran. Ya, yang tanda tangan itu hanya 4 jenderal itu, Bang Karni. Jadi oke, secara apa namanya negara demokrasi kita tadi aspirasi biasa lah ya. Tapi yang mau saya katakan adalah kenapa saya katakan ini ya bukan tapi ya aspirasi biasa aja. Saya mengatakan bahkan ini aspirasi yang tidak penting ya dan cenderung provokatif. Ya, pertama tadi forum purnawirawan ini itu saya melihatnya hanya 4 orang ini saja dan bisa kita lihat latar belakang beliau-beliau ini ke belakang berada di mana ketika Pilpres. Yang kedua, jadi ini saya melihat hanya individu-individu jadi terlalu elitis, Bang. Terlalu elitis ini isu ini, Bang. Ya, ya sah saja kita mengatakan beliau-beliau ini orang-orang yang belum move on gitu loh. Ya, sabar kenapa? Masih ada 2029 kalau pengen mengambil alih kekuasaan lagi, kalau pengen merebut kekuasaan. Nah, kemudian ya saya katakan provokatif. Kenapa ini saya katakan provokatif, Bang Karni ya? Dasar mereka ini kan putusan MK ya. 90 Bang Karni, tadi udah dijelasin. Ini syarat pencalonan Bang, syarat pencalonan dan eh, ini sudah tuntas sebetulnya. Ya Bang Refli nanti nambahkan jelasin, ini udah tuntas proses mekanisme untuk mempertanyakan putusan ini sudah tuntas semua. Ya, beliau-beliau itu di dalam usulannya itu mengangkat undang-undang eh, kekuasaan kehakiman, ya, yang kira-kira menyatakan kalau ada konflik kepentingan keluarga harusnya keputusan itu bisa dibatalkan kan kira-kira gitu. Nah, sementara yang namanya putusan MK, yang namanya putusan MK itu diatur secara khusus oleh Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Sementara tadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu di bawah Undang-Undang Dasar. Artinya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu tidak berlaku terhadap putusan MK. Kan begitu. Nah, itu satu hal. Kemudian kalau mendasarkan dengan putusan MK yang saya katakan tadi, Mas Adi juga sebagai syarat pencalonan, harusnya ini satu paket dong dengan Pak Prabowo, kan begitu. Ya, presiden dan wakil presiden karena putusan MK itulah ya Pak Prabowo bersanding dengan cawapres Gibran. Nah, artinya yang dipermasalahkan sebetulnya itu yang kenapa Pak Jokowi mengatakan ini satu paket. Karena memang sebagai syarat pencalonan. Tetapi ya saya katakan tadi semua itu sudah dilewati, sudah selesai. Nanti dikatakan lagi ada putusan etik terhadap Anwar Usman. Itu juga sudah dijawab dengan putusan pengadilan juga. Jadi benar-benar sudah selesai, Bang. Ya, itu yang mau saya katakan tidak ada lagi sebetulnya eh, alasan yang
ya mengada-ngada lah Bang. Makanya saya katakan itu tidak penting ya. Kemudian saya sambung lagi sedikit lagi tadi, nggak tahu karena ini syarat pencalonan kenapa fokusnya misalnya saya katakan tadi provokatif, kenapa fokusnya hanya ke Gibran? Apa beliau-beliau itu nggak berani sama Presiden Prabowo? Makanya saya katakan artinya mereka itu mau mengajak Pak Prabowo mungkin supaya nih kontra dengan Gibran Solo. Kan kira-kira itu terus kan narasi yang dimainkan. Saya bisa saja mengatakan seperti itu. Makanya saya katakan provokatif Bang. Kemudian yang saya mau tambahkan lagi, nah nanti juga pakar tata negara, tadi juga Mas Adi udah mengatakan ya kan ada 6 syarat itu ya, pelanggaran hukum ya. Kalau oke lah, saya sepakat ujungnya ini di parlemen ya, tetapi kan masyarakat akan melihat nih. Karena konstitusi kita mengatakan terbukti pelanggaran hukum Bang. Oke, nanti di MK yang membuktikan. Tetapi secara kasat mata, secara gamblang masyarakat akan melihat nih. Ya, masyarakat melihat pelanggaran hukum apa ya yang pernah dilakukan Gibran. Ya, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, pelanggaran tindak pidana berat lainnya apa? Di proses hukum aja tidak pernah, kan begitu ya. Jadi tersangka aja tidak pernah. Sehingga kalau konstitusi ini dikangkangi oleh prosedural, katakan langsung lompat kepada parlemen, ya saya rasa ini juga bahaya Bang. Masyarakat bisa melihat, ya masyarakat juga akan terpecah stabilitas ya karena mengangkangi hukum yang saya katakan tadi, mengangkangi konstitusional. Jadi saya juga percaya stabilitas politik ini akan goyang Bang. Ya, itu satu hal. Kemudian juga legal rationnya saya bilang tadi di mana ini? Ya, sebagai pakar hukum kita ya, masyarakat hukum harus mempertanyakan ini. Di mana rasional hukumnya ini, legalnya ini, kan begitu. Nah, kemudian juga banyak hal, kedaulatan rakyat juga dikangkangi nanti di sini. Kalau kuculuk-kuculuk misalnya ini tadi langsung lompat ke parlemen konstitusi, balik lagi prosedural itu, loh jelas kok. Dan 58% Gibran ada di situ. Gitu loh. Sehingga ya masyarakat ini akan terpecah yang merasa katakan di pihak Gibran ini tidak akan tinggal diam juga. Itu yang saya katakan ini provokatif adu domba. Ya. Ini terlalu elitis. Gitu loh. Ini tidak baik untuk bangsa dan negara kita ini ke depan Bang. Ya. Pemerintahan sekarang sedang fokus untuk memajukan ekonomi kita, mensejahterakan rakyat. Jadi dengan usulan isu-isu seperti ini, justru ini akan mengganggu stabilitas politik kita, ya akan memberikan ketidakpastian hukum terhadap pemerintahan, terhadap negara kita, sehingga investor, ya pengusaha juga tidak akan percaya kepada pemerintah kita. Jadi ini benar-benar usulan ini kalau direspon benar-benar akan merusak masa depan negara kita ini ke depan Bang. Itu dari saya Bang, terima kasih Bang.